Dulu masih operasi 24 jam ya? Ya, jadi kalau pas musim giling, pabrik gula itu nggak pernah tutup. Jadi misalnya selama 6 bulan giling, misalnya dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan nggak tutup sama sekali. Benar-benar 24 jam, sehari 3 shift, 1 shift 8 jam itu jalan terus. Pagi, siang, sore, malam jalan. Apa ya mas? Apa-apa? Belok P3 apa? Belum. Terus ini kan masih bagian yang bangunan utama. Jadi kalau kita lihat bangunan ini sebenarnya rombakan ya awal tahun 1900. Iya. Jadi jalurnya lebih kecil dan semua pabrik gula waktu itu terkoneksi dengan stasiun-stasiun kereta api. Salah satunya kalau Gondang ini dengan Stasiun stasiun Sarawak. Sarawak. Dan nanti itu akan dibawa ke Semarang Haven. Pelabuhan Semarang. Dan itu langsung dibawa ke Rotterdam. Jadi kenapa Belanda sugih? Karena kita. Di seperlima. Jadi ini sebenarnya efek dari kultur stelsel. Jadi kultur stelsel itu kan tanam paksa. Tapi tahun 1860 banyak kebijakan sehingga nanti beralih dengan agreement kultur atau sistem sewa tanah. Yang mana tanah ini yang semula ditanami rempah-rempah bergeser dengan tanaman perkebunan. Salah satunya kan dimulai dari kopi dan teh yang awal dibawa oleh orang ke India Belanda. Tapi saat ditanam di Indonesia ini ternyata varietasnya jadi lebih unggul. Dan saat orang-orang Eropa minum kopi dan minum teh dari Indonesia, itu rasanya getir sama pahit, mereka butuh gula. Dan sebenarnya pabrik gula atau sistem pengolahan gula itu awalnya dikelola sama orang Tionghoa di awalnya, yang menemukan gula di awal. Tapi karena ketemu mesin uap, akhirnya revolusi industri yang membekangi orang Eropa. Karena mereka kan butuh minum manis, kalau nanti makan makanan yang hangat dengan rempah-rempah. Apakah akan selamanya minum wine? Kan tidak. Akhirnya mereka menikmati kopi, menikmati teh, yang kemudian butuh suplai gula. Dan varietasnya sangat tinggi. Dan varietas dari tebu yang dibawa dari Amerika Latin dibawa ke Indonesia itu lebih unggul di Indonesia. Nah, tadi kalau dijelasin Mas Hau, penemu pertamanya itu orang Chinese, betul banget. Dan tidak semenjak pemerintah kolonial ya atau pengusaha Eropa mengambil alih produksi gula, ada salah satu pengusaha Chinese yang benar-benar sugih, ibarat sampai 7 turunan dan hanya uangnya nggak akan habis, itu Oi Tiong Han. Ya, itu pengusaha dari Semarang. Dia memiliki beberapa pabrik gula di Pulau Jawa. Salah banyaknya itu Rebet Baru, Rejo Agung, terus pabrik gula Krian, pabrik gula Burin Royal Pasar kayak jenenge apa Mas? Daerah itu Surabaya kayak Ketintang. Nah, itu salah satu pengusaha sukses Chinese yang sampai sekarang anak turunnya masih nyimpen hartanya, ibaratnya memang benar-benar kaya. Kalau ada yang penasaran sama anaknya, salah satu anaknya itu ada lukisannya itu di Hotel Tugu Malang. Jadi kalau pernah tahu Oi Huilan, ada bukunya juga, itu dia yang rambutnya kayak sekaki deh. Yang saya bilang di cerminnya itu sebenarnya bukan dia itu salah satu pengusaha sukses dan satu-satunya orang Tionghoa pertama yang bisa pakai baju setelan Eropa. Jadi ketika yang lainnya masih pakai baju koko, dia sudah pakai jas. Ya, jadi kalau pabrik gula itu memang zaman dulu tidak semuanya milik negeri. Jadi lebih ke pengusaha atau Sauker Underneming, pengusaha gula. Jadi Indonesia dulu yang kita ketahui Jawa yang kita ambil Pulau Jawa ada sekitar 140 sampai 150 pabrik gula. Hari ini yang kita ketemukan tidak lebih dari 20. Dan akan terus berkurang setiap tahun. Iya, apalagi ada gula impor. Hidup kapitalis. Di Jogja yang dulu ada 19 kurang lebih ya. Itu hari ini cuma sisa 1. Di Karisden Surakarta hanya ada 2 yang masih aktif. Di Klaten dari 7 hanya 1. Enggak, 2. Habis ya. Iya. Di Latadi itu cuma Mojo Seragen sama Tasikmadu. Dari 17. Di Jawa Tengah itu total yang beroperasi tinggal Pangkas, Ragi, Rendeng Kudus, terus Mojo Seragen, Tasikmadu, terus itu Pakis Baru sama Terangkil. Nggak lebih dari 10. Jadi yang kita temui sekarang nggak banyak. Dan dulu memang koneksi ya, jadi semua pabrik gula itu setiap perkebunan juga koneksi. Dan ini menjadi ladang bisnis. Jadi kalau kita bilang Indonesia dijajah itu berapa tahun, 350 tahun itu tidak sebenarnya benar. Karena ada yang penguasaan perdagangan, ada yang penguasaan industri, itu macam-macam. Sebenarnya
yang kita ketahui kekejaman pemerintah kolonial itu kan waktu perang dunia Waktu agresi militer agresi, karena memang ada pembunuhan karena orang-orang militer ya. Tapi kalau kita lihat waktu era sebelum Jepang masuk, perdagangan atau era politik ini industri itu ya orang kita kerja, cuman budaya korupsi sudah ada dan orang-orang kita dibayar murah. Murah. Sebenarnya kalau dari Belanda sih tinggi gajinya, cuman semakin menurun ini kan Semakin disikat. banyak Banyak meja. Sebetulnya kayak pasar malam, budaya pasar malam sebelum pabrik gula giling itu adalah budaya untuk para pekerja menghabiskan uang. Iya. Biasanya identiknya pasar malam sama pergundian. Iya. Jadi sama memang prostitusi. zaman dahulu kan jangan dikira kayak bangun jalur kereta api yang selama ini kita dengar itu kan kerja paksa ya, yang harus ditendang-tendang, harus dicabuk. Zaman dahulu para pekerja entah itu industri seperti apa pabrik ataupun pembikinan jalan kereta dan macam-macam Itu dibayar. Bayarnya tinggi dan mereka di situ diberikan fasilitas yang lengkap. Bahkan setiap hari Sabtu itu namanya ada seton, itu pas pembayaran berapa gulden gitu. Cuma di sini orang Belanda licik, mereka punya lingkaran setan untuk muterin. Di situ ada judi, ada minum, ada main perempuan dan macam-macam. Sehingga hari ini setiap stasiun kita ketemu banyak prostitusi. Pasar turi, pasar kembang. Kan belum kan jangan. Kenapa? Pasar kembangnya. Jangan gitu. Mas ini kan di sini terang. Daripada kita kan yang center. Kalau mau tanya jam di sini aja ya. Iya. Ini kita sudah titik keempat, nanti kita Tinggal terowongan. Kita tinggal terowongan. Di sini kita keren. Iya. Ini Jadi ada kalau tanya jawab di sini. Ada yang merasakan apa? Ini karena sesi kita dan forum kita memang untuk membahas seperti itu ya, sejarah, ada tentang berkaitan metafisika, tapi tidak kemudian mencari hantu, bukan, tapi kita coba menangkap sisi lain dari sejarah itu seperti apa yang kita rasakan vibrasinya waktu di tempatnya itu. Sebelum nanti kita dilihati pekerja-pekerja karena mereka mau kerja. Jadi ketemu lewat sih. Iya. Kita ganti sih. Jadi ada yang bawa karung, ada yang nyurung. Jadi ini gabungan. Aktivitasnya tetap Masih sama. Termasuk suara-suaranya itu masih. Kalau pernah ada yang beruntung waktu itu Aero ya nggak salah ya. Dia dengar suara mesin giling jalan. Ya benar udah nggak giling. Dan itu siang. Dan ini memang macam-macam dari sebenarnya waktu mereka yang paling under pressure itu waktu pendudukan Jepang. Jadi memang ada orang-orang yang masuk ke sini, kemudian gula-gulanya ini sempat berhenti operasi dan diangkut untuk keperluan perang, dibawa ke Sarawak. Iya. Dan mereka under pressure tapi tidak sempat ada pembacokan atau apa karena nurut-nurut waktu itu. Dan beberapa orang Belanda dikumpulkan di lapangan tes. Ya. Ada dua era sih sebenarnya, tahun 42 sampai 45 sama 65 sampai 67. Tapi beda tahun 65 67. Yang itu lebih horor. Kita lanjut jalan. Kita ke terowongan sekarang. Siapkan diri Anda. Lupa.